Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hukum bagaimana mensucikan lantai dari najis. Hal ini seringkali dihadapi oleh ibu-ibu di rumah, khususnya yang punya anak kecil. Seringkali misalnya anak kecil tiba-tiba pipis di lantai. Atau misalnya dia pipis di tanah yang keras. Ya katakanlah di lantai misalnya. Gimana cara mensucikan lantai tersebut? Kenapa? Karena yang namanya pipis najis hukumnya. Kalau bersentuhan dengan kaki kita, ya najislah kaki kita. Sementara kita mau sholat dan sebagainya. Kita lihat bagaimana hukumnya dari pertanyaan. Pertanyaannya, ma hiya kaifiyatu tathhiril ardi bil ma'il qalil? Bagaimana cara mensucikan tanah dengan air yang sedikit? Nah, ini jadi masalah ya. Misalnya di rumah kita airnya sedikit. Tidak semua orang di rumahnya ada air keran yang kencang misalnya sehingga bisa menyiram. Sebagian orang airnya sedikit, cuma 1 ember misalnya. Sementara dia harus sucikan lantainya dari pipis cucunya misalnya. Atau katakanlah kucing misalnya pipis, atau misalnya kucing buang air besar misalnya di lantai. Nah, gimana cara kita mensucikan lantai tersebut dengan air yang sedikit itu? Kita lihat jawabannya. Al-ardu salibah awil mafrushatu bil ajur awil hajar tathur bil ma'il qalil idza ujriya 'alaiha wa uzila anha ma'ul ghasalah. Tanah yang keras atau tanah yang terhampar dengan semen misalnya atau dengan batu, maka dia akan suci apabila digunakan dengan air yang sedikit ini. Apabila air tersebut disiramkan ke atasnya, lalu kemudian dihilangkan darinya air yang pertama. Jadi begini, kita ketika menyucikan air, menyucikan lantai, misalnya di sini ada pipis, kita siram dengan 1 ceduk misalnya, kita siram. Yang ketika kita siram, itu air yang menyiram pertama itu najis. Air yang menyiram pertama itu sudah bercampur dengan najis. Maka kita perlu kemudian siram lagi yang kedua. Air yang kedua itu membuat suci. Apabila ainun najasahnya, jadi misalnya pipisnya sudah nggak ada. Jadi kita harus perhatikan dulu nih, pipisnya ada nggak? Kadang-kadang kan di rumah katakanlah dipel misalnya, nggak apa-apa dipel dengan kain misalnya ya, kain pel. Kemudian kain pelnya itu kita cuci dengan air keran misalnya atau dengan air sedikit, kita cuci, peres, cuci lagi yang kedua, suci. Kita lalu kemudian pel lagi itu. Pel yang kedua itu telah menyucikan. Pel pertama misalnya berarti kita telah menghilangkan ainun najasahnya. Jadi pipisnya dihilangkan. Misalnya kalau kita dengan kain tadi kita lap misalnya sampai betul-betul hilang pipisnya. Tapi pel ini harus kita cuci bersih. Kita perah. Lalu kemudian karena pel ini sudah suci, kita taruh lagi air atau kita siram air lagi, kita pel lagi. Nah, pel yang kedua itu sudah membuat lantai tersebut suci.
Itu kalau kita menggunakan air pel, kain pel. Tapi kalau kita misalnya menggunakan air aja, katakanlah di lantai bisa kita tuang dengan air, kita tuang air, yang penting ainun najasahnya, bendanya sudah nggak ada lagi yang najis. Kita siram pertama, air yang pertama itu najis. Kita siram lagi yang kedua, air kedua itu menyebabkan dia menjadi suci. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.